Berfungsi seperti garam. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 13. Dalam ilmu kimia, garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga membentuk senyawa netral atau tanpa bermuatan. Garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa. Komponen kation dan anion ini dapat berupa senyawa organik. Salah satu yang kita kenal adalah natrium klorida atau NaCl, bahan utama garam dapur. Sumber dari Wikipedia. Garam mempunyai beberapa manfaat, yaitu sebagai penyedap masakan, sebagai pupuk, dan yang paling utama sebagai pengawet makanan karena garam dapat memperlambat pembusukan. Itulah gambaran tentang peran orang Kristen dalam masyarakat. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi disinfektan moral dalam dunia yang standar moralnya sangat rendah, selalu berubah, bahkan tidak ada sama sekali. Namun, apakah orang Kristen dapat kehilangan keefektifannya sebagai garam kehilangan AC-nya? Markus 9 ayat 50 berkata, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Sesungguhnya garam tidak dapat kehilangan AC-nya, namun garam dalam zaman Yesus tidak dihasilkan dari air laut yang diuapkan, namun dari rawa-rawa, sehingga banyak mengandung kotoran. Ketika garamnya larut, yang tertinggal hanyalah kotoran. Jadi dengan ungkapan garam menjadi tawar, Yesus ingin menegaskan bahwa orang Kristen dapat berperan sebagai garam jika mereka tetap mempertahankan norma-norma kerajaan Allah di dalam hidupnya. Jika tidak, ia hanya seperti kotoran sisa garam. Yesus mengajarkan bahwa anak-anak Tuhan adalah garam dan terang dunia. Dunia ini gelap, memerlukan terang untuk menyinarinya. Dunia ini membusuk, memerlukan garam untuk mencegahnya. Sebagai garam, anak Tuhan harus berfungsi untuk mencegah kebusukan dan kebobrokan moral yang semakin merajalela. Ia harus menghadirkan kehidupan yang menyaksikan Allah, sehingga orang lain rindu mengenal Allah. Perintah Yesus ini harus diterapkan dengan berani dan sungguh-sungguh, karena akan ada banyak tantangan yang berusaha menggagalkan fungsi kita sebagai garam. Kita harus masuk dan terlibat dalam kehidupan masyarakat dan memberikan pengaruh positif. Firman Tuhan harus nyata dalam hidup kita. Pertahankan nilai-nilai, tolok ukur, dan gaya hidup Kristiani. Jadilah peka dan tolaklah segala tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bila kita setia mengikuti jalannya, kita akan memberikan pengaruh yang menyehatkan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Jika engkau mengaku Tuhan ada di dalam dirimu, buktikan bahwa kehidupanmu berdampak positif bagi lingkungan sekitarmu.